Bab 2383 Nangongyan dan binatang buas itu penasaran dengan tempat makam gurun kosong, sementara Lin Tian memandang Ma Lao dan berkata, pimpin jalan. Ma Lao menghela nafas tak berdaya, dan harus memimpin jalan ke depan, sementara Nidahai mengganggu Lin Tiadao. Tuanku, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke tempat itu? Iya, Nidahai mengerutkan kening. Tempat itu sangat berbahaya, aku khawatir, kamu tidak akan pernah kembali. Jangan khawatir, aku tidak takut jika aku pergi, Lin Tian berkata dengan percaya diri. Tetapi Nidahai terlihat jelek, tempat itu bukan tempat biasa, dan dikabarkan banyak hal mengerikan, terutama beberapa hantu aneh dan hal-hal aneh, akan muncul di sana. Guizun, tidak ada yang perlu ditakuti. Melihat apa yang benar-benar tidak ditakuti Lin Tian, Nidahai berkata, Guizun tidak mengerikan, tetapi pernahkah Anda mendengar tentang puluhan ribu Guizun tanpa kekuatan? Pernahkah Anda mendengar tentang pembentukan hantu? Itu sangat menakutkan. Lin Tian tidak memperhatikan keduanya, dan bahkan berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir. Jangan khawatir, Nidahai merasa heran bagaimana dia bisa yakin, itu hanya mengikat hati. Apalagi ketika dia berpikir bahwa dia akan dimakamkan bersama orang lain, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Nangongyan berkata, aku bilang, kamu adalah seorang penguasa istana. Bagaimana kamu bisa lebih bertele-tele daripada wanita tua itu? Gadis kecil, sudah ku bilang, itu bukan hal kecil, Nidahai sedang terburu-buru. Tetapi Nangongyan berkata, jangan khawatir, selama kamu memiliki kakak laki-laki, tidak akan terjadi apa-apa. Secara alami, Nidahai tidak berani memfitnah Lin Tian, jadi dia hanya bisa berjalan dalam depresi. Dalam hatinya, Ma Lao lebih cemas daripada Nidahai. Bagaimanapun, dia pernah berada di sana dan tahu bahwa itu mengerikan. Tidak hanya itu, Ma Lao pernah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah pergi ke tempat itu lagi, tetapi sekarang dia harus pergi. Dengan cara ini, butuh beberapa hari bagi semua orang untuk datang keluar tanah yang sunyi, dan Ma Lao menunjuk ke depan dan berkata, lihat, itu di dalam. Melihat tempat terpencil itu, Nangongyan berkata, sangat sunyi. Nidahai tidak berani masuk, dan bahkan berkata, semakin tenang tempatnya, maka akan semakin mengerikan. Lin Tian, tak kenal takut, berkata langsung kepada Ma Lao, temukan tempat di mana kamu menemukan benda itu. Tempat itu, aku khawatir, tidak akan pernah berlalu. Orang tua itu malu, dan Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, mengapa? Ketika saya pergi ke tempat itu, tidak ada yang tersisa. Ketika saya keluar, saya dikejar oleh sekelompok mayat. Mayat-mayat ini mengabaikan serangan apapun, dan gas yang mereka muntahkan bersifat korosif. Jadi begitu saya bertemu dengan mereka, mereka mudah terkorosi. Ma Lao mengatakan ini, menakut-nakuti Nidahai untuk menatap mata besar, sangat mengerikan. Kamu bisa memimpin. Apakah ada mayat atau tidak? Lin Tian berkata kepada Ma Lao, dan Ma Lao harus menghirup udara dalam-dalam. Baiklah. Setelah itu, Ma Lao mulai bergerak maju, tetapi matanya tertuju pada 4 tempat. Adapun Nidahai, dia bahkan lebih ketakutan. Dia mengikuti Lin Tian, dan kemudian berdiri bersama binatang kosong dan Nangongyan. Nangongyan membenci dan berkata, dasar penakut seperti tikus. Bukankah kamu begitu kuat di kuil laut es? Tempat ini adalah jenis tempat di mana tidak ada makam gurun, yang membuat orang takut sampai mati pada sidang pertama. Bisakah kamu tidak penakut? Nidahai membela. Aku tidak menemukan apa-apa, kata binatang buas. Nangongyan juga berkata, ya, apa yang bisa saya lakukan di sini? Ketika Nidahai melihat bahwa dia tidak bisa menakut-nakuti mereka sama sekali, dia harus berkata, tidak, aku tidak akan berbicara denganmu. Netherworld Beast dan Nangongyan tidak repot-repot berbicara dengannya lagi, tetapi terus mengikuti langkah Lin Tian sampai setengah jam kemudian, lelaki tua itu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, ada sukru gemerisik di sekitar. Orang tua itu berkata dengan gelisah, dengar, apakah kamu mendengarnya? Orang-orang secara alami mendengar, dan Nidahai mengerutkan kening, gelisah, ada apa? Pada saat ini, sebuah sosok-sosok mulai bermunculan keluar, dan satu persatu adalah tubuh hitam, dan tubuh memancarkan atmosfer korosif. Itu mayat. Ma Lao ketakutan, tetapi Nidahai belum melihat mayat itu, jadi dia bertanya, apakah benda ini mengerikan? Mengerikan, kata Ma Lao, dan Nidahai harus waspada. Adapun Nangongyan, dia berkata kepada mereka, lihat bagaimana saya bisa memperbaikinya. Dengan itu, Nangongyan bergegas keluar dan segera meniup aliran udara dingin.
mayat-mayat itu membeku di sana di tempat. Ini membuat Nidahai ragu, apakah ada yang begitu lemah? Nangongyan tertawa dan berkata, itu saja, itu membuatmu takut seperti ini. Ma Lao bertanya-tanya, begitu membeku, tapi Lin Tian merasa ada yang tidak beres. Dia bergegas menangkap Nangongyan dan menariknya menjauh dari posisi semula. Pada saat ini, di tempat asli Nangongyan, mayat tiba-tiba muncul, dan di sekujur tubuhnya ada cairan hijau. Ini membuat Nangongyan takut, dari mana orang ini berasal. Ma Lao dan yang lainnya juga bertanya-tanya mengapa mayat itu tiba-tiba muncul, dan Lin Tian menjelaskan, mayat-mayat ini memiliki keterampilan. Kemampuan, Nangongyan tidak mengerti, dan Lin Tianen berkata, itu hanya antar jemput singkat. Namun, begitu suara itu jatuh, tiba-tiba banyak mayat mendatangi Ma Lao dan yang lainnya, yang membuat mereka takut untuk menyerang. Lalu hewan virtual segera menciptakan ruang di sekitar mereka untuk mencegah mayat-mayat ini memasuki jangkauan mereka sendiri. Nangongyan juga menyelinap ke hewan virtual dan berkata, itu masih aman untukmu. Ketika Ma Lao dan Nidahai melihatnya, mereka juga lewat, membuat daerah sekitarnya di mana binatang buas itu seperti rumah persembunyian. Lin Tian berdiri di sana dan tersenyum pahit, kalian semua bersembunyi. Mendengar ini, Ma Lao berkata dengan canggung, orang dewasa, hal-hal ini tiba-tiba akan datang kepadamu, jadi sulit untuk dipertahankan. Nidahai berkata, ya, hanya dengan cara ini kita bisa mencegah mereka menyerang kita. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa, biarkan mereka datang untuk menyerangku. Mereka tidak menyangka Lin Tian begitu percaya diri, tetapi Nidahai berkata dengan mendesak, jika kamu mati, kami tidak akan diselamatkan. Dia setuju, jadi dia berkata kepada Lin Tian, kamu tidak bisa mati, atau kita akan selesai. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, mayat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya, yang membuat Penatua Ma terkejut, sudah berakhir. Nidahai tergagap, dia tidak bisa mati. Tentu saja, Ma Lao tahu itu, tetapi mayat-mayat itu dapat mengabaikan sihir apapun, yang membuat Ma Lao tidak dapat melukai mayat-mayat ini sama sekali. Nidahai menggigit giginya dan berencana untuk keluar untuk membantu Lin Tian, tetapi Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, sebaiknya kamu tetap di dalam, jadi aku tidak perlu menjagamu nanti. Nidahai merasa malu dan berkata, saya khawatir itu tidak baik. Apakah Anda takut saya akan mati? Tidak, saya tidak bermaksud begitu. Nidahai buru-buru menjelaskan. Dan kemudian mayat-mayat yang membusuk memuntahkan gas hijau satu per satu. Bab 2384 Kakak Ma terkejut. Mengerikan, Nidahai juga sedang terburu-buru. Pada saat ini, Lin Tian tidak ada hubungannya dengan gas hijau dan dapat melepaskan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, Lin Tian melepaskan Raja Hantu, dan mayat-mayat ini bergerak perlahan. Jadi setelah dipukul satu per satu, mereka berdiri di sana seolah-olah mereka adalah orang-orangan kayu, tidak bergerak. Lihat ini, Ma Tua dan Nidahai segera menjadi bodoh, dan Istana Selatan Yan berpuas diri. Lihat. Begitulah cara menyelesaikannya, dia tergagap. Nidahai juga agak sulit dipercaya. Pada saat ini, mayat-mayat itu menghilang satu per satu, hanya menyisakan beberapa jiwa mati yang tidak bergerak. Lin Tian melihat jiwa-jiwa yang mati ini dan menemukan bahwa mereka tidak memiliki ingatan. Jadi Lin Tian menggunakan teknik abadi untuk mengembalikan ingatan orang-orang ini satu per satu. Ternyata jiwa-jiwa yang mati ini, dari kerajaan hantu ke sini, kemudian berubah menjadi mayat, dan akhirnya kehilangan ingatan mereka. Tapi yang tidak dipahami Lin Tian adalah mengapa jiwa yang mati akan menjadi mayat ketika tiba di sini, dan apa penyebabnya. Tepat ketika Lin Tian bertanya-tanya, Ma Lao datang dan menatap jiwa-jiwa yang mati dan bertanya-tanya, apakah itu tubuhnya hilang. Nidahai juga bingung, jadi sudah selesai, ayo pergi ke kuburan. Lin Tian tidak bisa menjelaskannya, dia hanya ingin pergi ke kuburan dan mendapatkan sihir. Melihat bahwa Lin Tian memiliki cara untuk menangani mayat-mayat ini, Ma Lao secara alami sangat senang, dan kemudian buru-buru memimpin. Pada saat ini, ada mayat yang membusuk di depan mereka, tetapi mereka masih mudah dikendalikan oleh Raja Hantu Lin Tian, sehingga mereka dapat dengan mudah berjalan melalui makam yang kosong dan sunyi. Tapi setelah berjalan selama setengah hari, Ma Lao tiba-tiba berhenti, wajahnya jelek, aneh. Ada apa? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Nangongyan dan yang lainnya juga bingung dan menatap Ma Lao. Untuk lelaki tua itu, dia menunjuk ke sebuah bukit di depannya. Sebelumnya, di bawah bukit, ada gerbang batu besar, dan kemudian ada kuburan.
Sekarang gerbang batu sudah hilang, tapi hanya ada satu bukit. Setelah mendengar ini, Nidahai bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu salah ingat? Nangong Yan dan yang lainnya juga bingung dan menatap Malao. Malao menjelaskan, saya mengingatnya dengan benar. Itu saja, saya bisa menjaminnya. Lin Tian kemudian mengkonfirmasi ingatan Malao satu persatu, dan berkata, dia tidak berbohong. Ketika mereka mendengar ini, mereka mulai bertanya-tanya. Ketika dia melihat bahwa Lin Tian percaya pada dirinya sendiri, dia melepaskan jalannya. Tuanku, apa yang terjadi? Coba saya lihat. Lin Tian memejamkan mata dan mulai merasakan ruang di sekitarnya. Dia menemukan bahwa ada banyak ruang yang tidak lengkap di sini, dan banyak ruang yang tumpang tindih. Saya mengerti. Lin Tian membuka matanya dan bergumam, sementara Malao berkata, ada apa, tuanku? Ada lebih dari satu ruang di sini, dan terakhir kali, Anda mungkin berada di salah satunya karena kesalahan, Lin Tian menjelaskan. Berapa banyak ruang? Kata lelaki tua itu. Beberapa orang dari Nidahai juga memandang Lin Tian dengan aneh, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan banyak, dan mulai menguraikan beberapa pintu masuk ruang di depannya. Jadi setelah beberapa saat, orang-orang melihat bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkedip di depan mereka, dan gambar yang mereka lihat berbeda. Beberapa tempat memiliki bukit, beberapa tempat dataran, beberapa tempat adalah tumpukan kuburan, dan lebih banyak tempat, ada banyak lubang di gunung. Tapi sekarang Lin Tian ingin mencari tahu apa yang telah dilakukan Malao, jadi satu persatu, sampai dia menemukannya. Malao dengan bersemangat berkata, itu dia. Ayo kita lewati pintu masuk ruang ini. Lin Tian selesai, dan membawa orang-orang itu secara langsung. Kemudian muncul di depan kerumunan adalah bukit dengan gerbang batu. Orang tua itu terlihat bahagia, akhirnya tiba. Tapi Nidahai bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak ruang di tempat ini? Pertanyaan ini menarik perhatian Nangong Yan dan yang lainnya, terutama hewan virtual yang juga terkejut. Tidak, apa arti dari begitu banyak ruang? Apakah ruang lain akan digunakan untuk membingungkan orang, dan ruang ini benar-benar untuk dimasuki semua orang? Ma bertanya. Ada kemungkinan, tetapi kami ingin tahu siapa yang membuat ruang ini dan siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tiba-tiba, ruang yang tak terhitung jumlahnya mulai tumpang tindih. Jadi kami membicarakannya, dan Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, sulit bagi para dewa untuk mencapai kebetulan multi ruang. Orang-orang tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, jadi mereka menduga itu dibuat oleh dewa dan manusia. Tetapi Lin Tian berkata, jangan katakan dewa dan manusia adalah dewa yang paling kuat, dan sulit untuk membuat lebih dari 10 ruang tumpang tindih. Mendengar ini, semua orang saling memandang, dan Nangong Yan bingung. Kakak, siapa itu? Biarkan dulu untuk masuk. Lin Tian tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini saat ini, jadi dia membawa semua orang langsung ke gerbang batu. Ketika dia melihat tempat yang dikenalnya, dia bergerak maju, kemudian dia meraba-raba pintu batu. Setelah mengkonfirmasi beberapa tombol, dia membuat aliran udara dan memukulnya pada saat yang sama. Saat berikutnya, gerbang batu perlahan terbuka, tetapi ada sekelompok mayat di dalamnya. Mereka lalu mundur, dan Lin Tian melepaskan Raja Hantu. Tapi ada terlalu banyak mayat, ketika Raja Hantu bola-balik dengan cepat, beberapa dari mereka keluar. Saya melihat bahwa mayat-mayat ini akan menyerang Lin Tian dan yang lainnya, tetapi Lin Tian mengeluarkan Tianyin Qin secara langsung, dan kemudian semua mayat menjadi tenang satu persatu. Raja Hantu terus mengendalikan mereka sampai mayat-mayat yang membusuk ini menghilang, dan lelaki tua itu tergagap. Saya tidak memiliki begitu banyak hal aneh ketika saya datang ke sini sebelumnya. Nidahai bercanda, mungkin terakhir kali, kamu menarik mereka, dan kemudian kamu berlari keluar dan meninggalkan mereka di sini. Mendengar ini, Malao berkata dengan canggung, saya setuju dengan Anda. Lagi pula, ketika saya melarikan diri, saya dengan cepat menutup gerbang batu, dan saya tidak tahu apa yang terjadi nanti. Setelah mendengar penjelasan ini, Nidahai bertanya, apakah ada hal lain di kuburan? Yah, aku tidak tahu. Sesudah semuanya, saya hanya berjalan agak jauh dari makam, dan saya belum melanjutkan, orang tua itu berkata dengan canggung. Sementara itu Lin Tian berdiri di sana, menatap lukisan di dinding, dan kemudian melihat ke bawah sedikit. Ini adalah waktu mimpi, jelas lelaki tua itu. Lin Tianen berkata, oh begitu. Melihat Lin Tian begitu serius, Malao tidak ingin mengganggunya, jadi dia harus kembali ke Nangong Yan dan yang lainnya. Tapi Nidahai ragu, apa itu waktu mimpi? Itu ada di dinding,
Saya datang ke sini pada awalnya, setelah merekam beberapa. Saya membawanya kembali untuk berlatih. Saya hanya tidak menyangka bahwa bahkan jika saya belajar sedikit, itu akan sangat kuat. Orang tua itu berkata dengan canggung. Apakah itu bagus? Itu pasti bagus, orang tua itu yakin. Tetapi dia khawatir tentang apa yang akan keluar dari tempat yang dalam ini. Tapi Lin Tian tenang dan menggosok barang-barang di dinding satu persatu. Apakah Anda ingin menuliskannya, tuanku? Tanyanya penasaran. Bab 2385 suara Lin Tianen. Tetapi Malau khawatir. Tapi saya tidak tahu berapa banyak, jika sedikit menggosok, saya khawatir waktunya sudah terlambat. Jangan khawatir, Lin Tian sama sekali tidak peduli apa yang akan ada di dalamnya. Tetapi Malau tidak dapat mengubah ide Lin Tian, jadi dia hanya bisa mengikutinya secara diam-diam. Sampai Lin Tian menggosok dari awal hingga akhir, dia telah mencapai tempat terdalam, dan ada tangga di bawah sana. Melihat ini, Malau terkejut, ada sesuatu di dalamnya. Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Netherworld Beast dan Nidahai ingin tahu, tetapi Malau merasa malu. Terakhir kali saya datang, saya mendengar suara aneh di luar, dan kemudian saya melarikan diri. Kamu punya nyali? Anda turun dan mencoba. Orang tua itu menatap Nidahai, dan Nidahai ingin turun, tetapi ketika dia berpikir bahwa ini adalah makam gurun dan mayat-mayat yang tidak bisa dibunuh, dia menyerah lagi. Lupakan saja, ikuti orang dewasa. Malau juga langsung membenci. Konselor, melihat kedua orang itu saling menguntungkan, Lin Tian berkata, jangan bicara. Dua orang segera terdiam, lalu tenang, dan kemudian suara tumpul, dari bawah tanah terdengar. Suara ini, biarkan Matua menjadi penakut, ya, suara ini, sangat menakutkan. Yang lain mengerutkan kening sampai Lin Tian menaikkan langkahnya dan langsung turun, tetapi semua orang harus mengikutinya. Setelah beberapa saat, orang-orang datang ke dasar, dan di sini, ada koridor, dan di ujung koridor, ada angin. Angin itu bertiup di atas tablet batu di tepi koridor, membuat suara yang berbeda dari suara tumpul yang terdengar di tangga. Aneh, tidak sama seperti sebelumnya, Malau bertanya dengan aneh, dan Nidahai berkata, itu menakutkan. Lin Tian datang ke tepi tablet batu dan melihatnya dengan hati-hati. Di bagian belakang tablet batu, ada beberapa font cahaya ungu. Orang-orang, gerbang hantu, penasaran tentang apa itu gerbang hantu, tetapi Lin Tian menatap tablet batu itu. Tanpa diduga, ini bisa melihat pintu masuk gerbang hantu. Apa itu gerbang Guiksu? Nangong Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, dan Lin Tian menjelaskan, di kerajaan hantu, ada putaran kembali ke kota, dan ada putaran kembali ke kota yang disebut Aula Nihil, di mana ada juga tablet batu yang disebut gerbang Guiksu. Ketika orang mendengar ini, mereka pikir itu aneh. Lin Tian mengirimkan bayangan itu dan membiarkannya bergegas ke dalamnya. Sekitar setengah hari kemudian, Lin berkata, tidak perlu melihat bahwa koridor ini mengarah ke celah ruang, dan retakan ruang ini penuh dengan gas hantu di mana-mana, yang seharusnya mengarah ke tanah hantu. Kalau begitu, haruskah kita pergi? Saat ini, dia ingin segera pergi, dan Lin Tianen berkata, ayo pergi. Dan ketika mereka selesai berbicara, mereka pergi bersama. Tetapi untuk sementara, tablet batu itu bersinar ungu, dan butuh waktu lama untuk menghilang. Lin Tian dan yang lainnya berjalan keluar dari bukit, tetapi Malau ragu, tidak, ketika saya datang terakhir kali, banyak mayat menghadapiku, kenapa sekarang, tidak ada? Baru saja, ketika kita masuk, bukankah ada banyak? Nidahai ingat bahwa Nangong Yan mengangguk, saya tidak keluar, tetapi saya diperbaiki oleh kakak laki-laki saya. Malau bertanya-tanya, apakah karena mereka semua diblokir di pintu masuk dan semuanya dihancurkan? Mereka setuju, tetapi Lin Tian mengabaikannya dan berkata, ayo pergi. Mereka semua meninggalkan gunung dan bersiap untuk meninggalkan gurun ketiadaan. Tetapi tepat setelah orang-orang ini berjalan untuk waktu yang lama, tanah mulai berguncang dan pilar batu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah. Pada saat yang sama, suara yang kuat datang dari kegelapan, ingin pergi. Semua orang penasaran dengan siapa itu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, keluar, jangan berperan sebagai iblis. Pada saat ini, cahaya hitam dari tablet batu itu berkedip, dan kemudian melepaskan gas hantu ke arah daerah sekitarnya. Kemudian gas hantu mengembun menjadi sosok besar. Aku keluar, kata sosok itu, menatap cemoohan orang-orang ketakutan dengan sosok itu. Tetapi Lin Tian tertawa, siapa yang begitu besar, bahkan menyegel naga hantu Tuoba di sini.
Naga hantu Tuoba, apa itu? Nangong Yan tidak mengerti, dan Malao tidak mengerti. Jangankan binatang buas dan Nidahai, mereka semua mulai mendengarkan naskah surgawi. Lin Tian segera menjelaskan, di wilayah hantu, ada 10 binatang hantu kuno, dan binatang hantu kuno ini, satu persatu, sangat sombong, dan bahkan pernah menjadi penguasa wilayah hantu, dan kemudian tampaknya mereka disegel di tempat yang berbeda, di antaranya naga hantu Tuoba adalah salah satunya. Semua orang tiba-tiba menyadari, dan Nangong Yan bergumam, bukankah itu sangat kuat? Yah, itu sangat kuat. Namun, itu bukan kerajaan hantu. Kekuatan mereka akan sangat terbatas. Jadi dia hanya lebih kuat dari yang abadi biasa. Nidahai segera bertanya, bisakah aku mengalahkannya? Tidak mungkin. Mengapa? Nidahai bingung, dan Lin Tian menjelaskan, meskipun kekuatannya terbatas, dia tidak memiliki tubuh fisik, jadi hanya keterampilan jiwa dan hantu yang kuat yang dapat membersihkannya. Nidahai tidak bisa berkata-kata, dan lelaki tua itu tertekan. Hal ini, tampaknya, tidak sederhana. Lin Tian tertawa, aku akan menerimanya. Setelah itu, Lin Tian melompat dan menatap pilar batu dan berkata, naga hantu Tuoba, aku tahu kamu disegel di sini. Binatang hantu bernama naga hantu Tuoba ini mencibir, kamu tahu, bagaimana dengan itu? Apakah kamu begitu kuat sehingga kamu bersedia menyegelnya di sini? Wah, jangan bilang, kamu bisa membantuku. Naga hantu Tuoba ini tertawa, dan Lin Tian tertawa dan berkata, aku benar-benar punya cara. Naga hantu Tuoba tertawa, di masa lalu, banyak dari mereka yang sama denganmu, mereka selalu berbohong kepada saya bahwa mereka bisa membiarkan saya membuka segel, tetapi pada akhirnya, mereka semua melarikan diri dengan tenang. Lin Tian tersenyum padanya, apakah saya ingin melarikan diri? Kamu pikir kekuatanmu sangat kuat? Naga hantu Tuoba ini sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Tetapi Lin Tian tertawa, kalau begitu aku akan berdiri di sini dan menyerang sesuka hati. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan segera pergi. Tetapi jika kamu tidak bisa, kamu bisa membiarkan aku membuka segel untukmu, dan kemudian kamu bisa mengikutiku. Oke. Naga hantu Tuoba membenci Lin Tian dan berkata, kamu manusia kecil, beranikah aku menyerangmu? Anda tidak takut abu? Cobalah, saya tidak tahu. Lin Tian tersenyum pada naga hantu Tuoba, dan naga hantu Tuoba melintas. Oke. Aku akan memberitahumu bahwa aku mengerikan. Setelah itu, naga hantu Tuoba menghembuskan napas dari mulutnya, yang berubah menjadi rantai tebal, dan menjerat Lin Tian. Dia bahkan berencana untuk mengeluarkan jiwa abadi Lin Tian. Orang-orang terkejut, tetapi Lin Tian, naga hantu Tuoba, berkata sambil tersenyum, seranganmu tidak berguna bagiku. Naga hantu Tuoba tidak mempercayainya, jadi dia meningkatkan upayanya, tetapi hasilnya sama. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lin Tian sama sekali, yang membuat naga hantu Tuoba bertanya-tanya dan menatap Lin Tian dengan aneh. Bab 2386 Lin Tian memandang naga hantu Tuoba dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Apakah Anda menyerah? Menyerah? Mimpi? Naga hantu Tuoba ini jelas tidak mau menyerang Lin Tian, tetapi hasilnya sama, tidak peduli bagaimana lawan menyerang, Lin Tian tidak dapat diobati. Jadi Tuoba, seekor naga hantu, pergi ke bawah tanah dan menghilang, dan pilar batu menghilang satu persatu. Lin Tian tersenyum pahit, apakah hanya seperti ini? Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, siapa dia? Lin Tian tertawa aneh, dan Nangong Yan ragu, apakah dia tidak mengaku kalah? Lin Tianen berkata, itu benar. Nangong Yan segera memarahi, pecundang sekali. Tapi mereka saling memandang, sampai Lin Tian berkata, kamu tetap di sini, aku akan turun sebentar. Dengan itu, Lin Tian menghilang, dan lelaki tua itu segera melihat sekeliling, apa yang harus kita lakukan jika mayat itu datang? Ketika Nidahai Don terlihat jelek, bukankah itu sangat buruk? Siapa tahu, bagaimanapun, Malao pernah datang ke sini dan dikejar oleh mayat, jadi dia memiliki bayangan di hatinya. Nidahai tampak jelek, dan binatang kosong itu berkata, aku akan membuat ruang dulu, agar mereka tidak mudah menemukan kita. Dan ketika dia selesai berbicara, Xiao Kong cepat-cepat membuat kehampaan, dan mereka berdiri di kehampaan dan menunggu kembalinya Lin Tian. Pada saat ini, di istana bawah tanah di dasar bumi, naga hantu Tuoba disegel dalam toples hitam, dan ada susunan di sekitarnya. Jangan bicara, Lin Tian menatap panci hitam dan berkata sambil tersenyum, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membuka segelnya. Aku akan membuka segelnya.
Tapi sebelum aku memecahkannya, aku harus menjatuhkanmu. Lin Tian menatap kaleng itu dan berkata. Tetapi pihak lain berkata, kamu cuma bermimpi. Bermimpi, cobalah atau Anda tidak akan tahu. Lin Tian tersenyum, dan naga hantu Tuoba tidak peduli. Dia terus bertarung dengan Lin Tian di sana. Lin Tianxie tertawa, lalu datang ke Toples dan menatap Toples dan berkata, tidak bisakah kamu keluar? Jangan keluar, Lin Tian harus tersenyum, kalau begitu aku akan masuk. Dengan itu, Lin Tian meletakkan tangannya di Toples, lalu memejamkan mata, dan saat berikutnya, jiwa itu bergegas langsung ke dalam Toples. Sekarang di dalam Toples, tubuh besar naga hantu Tuoba disegel di suatu area, sementara jiwa berdiri di samping. Sampai Lin Tian masuk, hantu naga hantu Tuoba hanya menatap, kamu berani masuk? Mengapa tidak? Ini adalah tempat di mana saya disegel. Bagaimana kamu bisa masuk? Sisi lain menunjukkan ekspresi aneh. Dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya punya banyak cara. Naga hantu Tuoba mengerutkan kening, tidak mudah di sini. Jangan khawatir, aku akan mengambil jiwamu dulu. Lucu, jalan dingin naga hantu Tuoba, dan Lin Tian melepaskan bayangan iblis, dan beberapa sikat kohesi, sementara beberapa bermain. Naga hantu Tuoba ini dapat melawan pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, ia menyerah dan berkata, aku menyerah padamu. Jadi kamu kebobolan, ya, saya mengaku kalah, naga hantu Tuoba itu tertekan, dan Lin Tian tertawa dan langsung melepaskan Raja Hantu. Naga hantu Tuoba itu melihat Raja Hantu dan menatap, kalian semua memiliki Raja Hantu. Raja Hantu memiliki buku hantu, jadi bisa mengendalikan orang lain, Lin Tianxie tertawa, tetapi naga hantu Tuoba tidak percaya, tetapi ketika Raja Hantu bergegas ke tubuhnya, naga hantu Tuoba terkejut. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Sampai naga hantu Tuoba benar-benar ditundukkan, Lin Tian membiarkannya membuat kontrak dengan dirinya sendiri. Naga hantu Tuoba berkata dengan muram, pada masa itu, ketika saya disegel di sini, saya tidak berkompromi, tetapi Anda meminta saya untuk membuat kontrak dengan Anda. Kamu mungkin memilih untuk tidak melakukannya, tapi aku akan membiarkanmu membuat kesepakatan denganku. Kamu, naga hantu Tuoba ini tidak menyangka Lin Tian begitu mendominasi. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, buatlah pilihan, naga hantu Tuoba. Ini menatap Lin Tian dengan muram, oke, aku akan menyetujuinya. Setelah itu, naga hantu Tuoba mulai membuat kontrak dengan Lin Tian, dan setelah Lin Tian menyelesaikan kontrak, dia menatap tubuhnya, aku akan melepaskanmu. Naga hantu Tuoba menatap tubuh hitamnya yang tampaknya, naga, dan berkata, apakah kamu yakin bisa melepaskanku? Lihat saja. Setelah Lin Tian selesai, dia mulai memecahkan segel sampai naga hantu Tuoba mengaum naga, dan kemudian bergabung dengan jiwanya untuk menjadi tubuh binatang hantu baru. Melihat tubuh baru ini, terlihat seperti naga kecil, tetapi berbeda dari naga asli. Jadi Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, kamu bilang kamu, binatang hantu kuno, ternyata terlihat seperti naga. Aku adalah seekor naga, hanya saja naga hantu, sisi lain berpuas diri. Tetapi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, lalu siapa yang menyegelmu di sini? Entahlah, sudah berapa tahun Anda disegel, ya, mungkin puluhan juta tahun, naga hantu Tuoba dengan cara tertekan, dan Lin Tianhu meragukan cara, lalu bagaimana Anda bisa sampai ke virtual tanpa batas? Entahlah, naga hantu Tuoba tidak tahu apa-apa, dan Lin Tian bertanya-tanya, apakah pria itu, mengapa dia melakukan ini? Tetapi tidak ada yang menjelaskan kepada Lin Tian. Dan Lin Tian harus menjernihkan pikirannya dan menatapnya dan tersenyum. Kamu pergi ke mimpiku. Dalam mimpi, aku baru saja mempelajari ekstasi mimpi, dan aku hanya mencarimu untuk mencobanya. Lin Tian selesai berkata, memejamkan mata, dan kemudian menjalankan waktu mimpi, langsung menyedot naga hantu Tuoba ke dunia buatannya sendiri. Di dunia ini, naga hantu Tuoba bertanya-tanya, ini, dunia nyata atau dunia palsu? Benar dan salah bercampur menjadi satu, Lin Tian menjelaskan, dan naga hantu Tuoba tidak mengerti dengan baik. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, oke, jangan bicara omong kosong, kamu tetap di tempatku dulu, aku akan keluar. Itu saja, saya di sini, naga hantu Tuoba berkata, dan tinggal di sini dalam diam, dan Lin Tian kembali ke dirinya sendiri, dan kemudian tertawa, bermimpi benar-benar cara yang baik. Setelah beberapa saat, Lin Tian pergi dari situ dan kembali ke tanah. Beberapa orang di bidang binatang kosong menghela nafas setelah melihat Lin Tian kembali,
Terutama Malao berkata, "Tuanku, Anda benar-benar membuat saya takut setengah mati." Nidahai juga berkata, "Kami pikir kami akan bertemu dengan pasukan mayat segera setelah Anda pergi." Tapi Lin Tian tersenyum pada mereka, "Kenapa kamu begitu penakut?" Mereka berdua merasa malu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Nangongyan bingung dan bertanya, "Kakak, apa itu naga hantu Tuoba? Saya telah menundukkannya." Lin Tian berkata dengan percaya diri, "Di mana itu?" Nangongyan bingung. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Di ruang yang mandiri, mendengar ruang independen." Malao berkata dengan aneh, "Kamu, apakah kamu sudah menguasainya?" "Ya, saya menggunakan waktu mimpi." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Malao menarik napas. "Bukankah kamu baru saja mempelajarinya? Apa yang terjadi?" Bab 2387. Meskipun Lin Tian baru saja belajar, dia telah belajar banyak dalam terang ribuan kali. Secara alami, dia dapat menggunakannya dengan mudah, tetapi kekuatannya tentu bukan puncak waktu mimpi. Jadi Lin Tian hanya tersenyum, "Tidak apa-apa, ini baru permulaan." Malao Meng, bagaimanapun, mengenal dirinya sendiri, tetapi butuh ribuan tahun untuk memahaminya. Tapi Lin Tian tidak bisa sampai di sana dalam sehari, yang membuatnya merasa tidak bisa berkata-kata. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Semua orang segera mengikuti. Tetapi ketika mereka kembali, mereka menemukan bahwa jalan telah berubah, dan bahkan lelaki tua itu terkejut, sepertinya dia telah pergi ke jalan yang salah. Jalan? Itu benar, tapi seseorang telah mengubahnya. Lin Tian terlihat aneh, dan semua orang terkejut mendengar bahwa jalan telah diubah. Nangongyan lebih waspada, "Kakak, kamu bilang seseorang mengubah jalan." "Yah, dan pria ini, ada di dekat sini." Lin Tian berkata setelah menemukan napas seseorang, dan Malao bertanya-tanya, "Mengapa saya tidak menemukannya?" Nidahai juga memiliki kabut, begitu pula Nangongyan dan binatang buas itu juga tidak ada, jadi semua orang melihat sekeliling. Hanya Lin Tian yang mencari sosok tersebut dan berkata ke suatu tempat, "Keluar." Pada saat ini, bayangan merah api berkedip dan tertawa, "Ya, sepertinya aku bisa ditemukan dengan cara ini. Katakan padaku siapa kamu." Lin Tian saling menatap ke arah satu sama lain, dan bayangan merah api tersenyum, "Aku, murid jenius dari aula kosong api dari kuil nihilistik." Mendengar Yan Zentian, bahwa laki-laki tertua Ma juga terkejut, desas-desus 1000 tahun untuk menjadi jenius abadi. Nidahai sepertinya pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa ada beberapa jenius di kuil nihilistik, salah satunya adalah seorang jenius api dan memiliki kekuatan 20.000 nihilisme. Keterkejutan keduanya membuat Nangongyan dan binatang kosong itu tiba-tiba merasa bahwa orang yang datang ke sini tidak sederhana, dan Yan Zentian berkata sambil tersenyum, "Sepertinya reputasiku sangat besar." Lin Tian tertawa, "Ada yang lain, keluar bersama." "Apa?" Satu lagi, orang tua itu dan yang lainnya terkejut, dan kemudian tawa datang dari tempat gelap, "Nak, bisakah kamu menemukan semua ini?" Yan Zentian tersenyum dan berkata, "Saudara Ling, keluar bersama." Pada saat ini, bayangan tembus pandang muncul di dekatnya, tetapi dia berkata sambil tersenyum, "Aku, Ling Xing, murid dari Kam susunan kuil nihilistik." Mendengar Ling Xing, lelaki tua itu mengerutkan kening. "Apakah kamu jenius dari susunan itu?" Wajah Nidahai juga berubah, dikatakan bahwa jenius yang dapat mematahkan susunan ilahi yang tidak lengkap. Ling Xing tertawa, "Aku tidak menyangka kamu akan mengenaliku." Ini di bawah Ma dua orang tua lebih ragu-ragu, tetapi Nangongyan tidak takut, "Kalian berdua, sama sekali bukan kakak laki-lakiku." Mendengar ini, senyum menyala-nyala berkata, "Gadis kecil, pernahkah kamu melihat kekuatan 20.000 kekosongan?" "Saya pernah melihatnya atau tidak. Ngomong-ngomong, kamu tidak sebaik kakakku." Nangongyan bersenandung. Yan Zentian mencibir, "Anda tidak tahu ketinggian bumi." Setelah itu, nyala api keluar dari sekitar Nangongyan dan dia ingin membakar Nangongyan sampai mati. Malao dan yang lainnya terkejut, tetapi manik-manik dingin di tubuh burung layang-layang Nangong secara otomatis melepaskan hawa dingin yang kuat, dan nyala api itu segera didinginkan, bahkan dipadamkan. Ini membuat senyum Yan Zentian yang sombong segera menghilang, tetapi menunjukkan ekspresi aneh, "Kamu gadis kecil, bagaimana kamu bisa memadamkan apiku?" "Karena, kamu terlalu lemah," Nangongyan ini dengan puas berkata, tetapi kesombongan dan kesombongan Yan Zentian segera melemah oleh beberapa poin, tetapi ada lebih banyak kemarahan. "Gadis kecil, lihat gerakannya." Selesai mengatakan itu,
Telapak tangan melintasi langit, sangat cepat mengenai Nangongyan, dan Lin Tian dengan cepat menarik Nangongyan ke samping, menghindari serangan itu. Yan Zentian bersenandung dan berpikir lagi. Sidik jari yang tak terhitung jumlahnya terbang dari udara dan langsung terbelah di Lin Tian dan Nangongyan. Lin Tian melepaskan bayangan dan tubuh api yang tak terhitung jumlahnya, dan tubuh api naik satu persatu untuk menahan telapak tangan api ini. Yan Zentian melihat begitu banyak bayangan sehingga dia tidak tahu mana yang harus diserang, dia hanya bisa menyerah pada serangan itu. Sementara Ling Xing berkata sambil tersenyum, "Saudara Yan, sepertinya kamu tidak baik." Yan Zentian tidak senang, orang itu hanya mengandalkan beberapa bayangan. Ling Xing tersenyum, "Saya pikir lebih baik memberikannya kepada saya." "Apa yang akan kamu lakukan?" Langit yang terbakar dan mengejutkan bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Ling Xing tersenyum, "Dalam susunan saya, bagaimana menurutmu?" Yan Zentian berkata seolah-olah dia mengerti sesuatu. "Itu saja, aku akan memberikannya padamu. Perbaiki gadis bau ini." "Jangan khawatir." Ling Xing selesai, menari dengan satu tangan, ada formasi besar di sekelilingnya, dan kemudian kegelapan mulai jatuh di formasi besar. Orang tua itu dan yang lainnya terkejut, mereka tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Lin Tian tertawa, dan bayangan itu terbang ke dalam susunan. Cara gila Ling Xing itu, saya menyusun susunan besar ini, dan menggabungkan banyak kekuatan, jadi ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Melarikan diri? Siapa yang memberitahumu bahwa aku akan lari? Apakah kamu tidak terburu-buru mengeluarkan begitu banyak bayangan untuk melarikan diri?" Ling Xing ini menyindir, dan Lin Tian tertawa, "Saya hanya ingin mengubah susunan." Transformasi, Ling Xing mengira Lin Tian sedang bercanda, tetapi Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Adapun Yan Zentian, dia berteriak, "Jangan bicara dengannya, bunuh saja mereka." "Iya." Setelah Ling Xing menjawab, tiba-tiba, bola api besar yang tak terhitung jumlahnya di udara gelap terbang ke Lin Tian dan yang lainnya. Ma Lao dan yang lainnya terkejut, dan kemudian membuka sampulnya satu demi satu, dan Nidahai mengeluarkan udara dingin. Tetapi saat ini, serangan Nidahai, dalam susunan ini, bahkan tidak dapat menahan satu serangan, benar-benar ditembus oleh api ini secara langsung, dan kekuatan yang kuat, langsung ke Nidahai. Nidahai terkejut, tetapi tongkat yang dibuat oleh Ma Lao mulai terbakar. Ling Xing berkata dengan bangga, "Bagaimana dengan itu? Aku adalah dewa susunan api, batang yang kuat." Ketika mereka mendengar api, mereka mengerutkan kening satu persatu, tetapi Lin Tian tersenyum aneh, tiba-tiba, api menghilang di udara. Ling Xing tercengang, lalu melihat sekeliling, "Ini, bagaimana cara mengembalikan susunan ini?" Tidak hanya Ling Xing, langit yang terbakar dan mengejutkan ini juga mencurigakan, "Saudara Ling, bagaimana susunan itu berhenti?" "Aku juga tidak tahu." Ling Xing juga bingung, dan Lin Tian tersenyum pada mereka, "Arai telah dikendalikan oleh saya." Ling Xing tidak langsung mempercayainya, "Tidak mungkin." "Tidak percaya? Omong kosong." Ling Xing menatap, dan Lin Tian tersenyum aneh, "Itu bagus." Setelah itu, Lin Tian mengontrol susunan, dan api aneh berkumpul di susunan lagi, tetapi target serangan menjadi Yan Zentian dan Ling Xing. "Kakak Ling, apa yang terjadi?" Wajah Ling Xing tertekan. Aku tidak tahu akan seperti ini, kamu benar-benar membuatku kesal." Cuaca gempa bumi yang membara ini mendesak, mulai bersembunyi di mana-mana, tetapi Ling Xing berniat untuk mundur dari susunan, siapa tahu dalam susunan, tidak bisa keluar sama sekali. Ini menakut-nakuti Ling Xing, karena susunan tidak bisa padam. Bab 2388 Yan Zentian memarahi setelah mendengarkan, "Bukankah ini susunan yang kamu buat? Mengapa kamu tidak bisa keluar?" Ling Xingbi ingin tahu tentang masalah ini, tetapi saat ini, dia hanya bisa menghindar dan mencari jalan keluar. Sedangkan Nangongyan menonton, apakah dia bukan pemain yang bagus, mengapa saya bahkan tidak dapat menemukan pintu dia untuk keluar? "Ini," kata lelaki tua itu canggung tapi Nidahai menatap Lin Tian, "Tuanku telah mengubah susunan secara berbeda." Binatang kosong itu berkata, "Aku akan bermain dengan mereka." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membiarkan mereka bermain di ruangku." Mendengar ini, Ma Lao segera mengingatkan, "Dewasa, sihir seperti mimpi ini, hanya satu hal yang dapat diperkenalkan pada satu waktu, dan naga hantumu sudah ada di dalamnya. Jika Anda mendapatkan dua lagi, ruang Anda akan runtuh, dan kemudian itu akan menjadi bumerang. Itulah yang Anda pelajari, itu hanya bulu."
Lin Tian menertawakannya, tetapi Mala Oleng tidak mengerti cara berikutnya, arti orang dewasa adalah. Faktanya, ada banyak pemimpi yang bisa diperkenalkan, dan mereka belum terpengaruh. Penjelasan Lin Tian membuat Malao sulit untuk menerima. Ini. Yah, tidak omong kosong, aku akan mencoba. Lin Tian selesai, berjalan ke kedua pria itu, dan kedua pria itu melihat sekeliling untuk mencari jalan keluar. Sampai Lin Tian tersenyum pada mereka berdua, jangan cari mereka. Ling Xing segera berbalik dan berkata, wah, kamu berani mengubah susunanku. Ini hanya transformasi dari Arai. Itu bukan masalah besar, Lin Tian berkata dengan santai, tetapi dalam pandangan Ling Xing, itu sudah mengerikan. Jadi Ling Xing marah dan melotot, dan Yan Zentian melihat bahwa kesempatan itu datang. Sekejap, tiba-tiba di belakang Lin Tian, dan kemudian dia mengambil telapak tangan dan berkata, pergi dan mati. Siapa tahu Lin Tian Xie tersenyum, selamat datang. Begitu suara itu jatuh, langit yang terbakar menghilang, dan Ling Xing terkejut, bagaimana dengan dia? Kamu juga akan bersamanya. Selesai mengatakan, Lin Tian juga kepada Ling Xing melemparkan mimpi untuk jatuh ke dalam keterampilan roh. Jadi ketika Lin Tian memejamkan mata, kedua pria itu sudah berada di ruang yang sama, dan menatap naga hantu itu, menunjukkan ekspresi aneh. Pada saat ini, jiwa Lin Tian muncul di ruang ini, dan tersenyum pada mereka. Bagaimana kalau di sini, dua orang? Yan Zentian berkata dengan marah, wah, di mana ini? Kamu bisa memahaminya dalam mimpiku. Kata-kata Lin Tian menyebabkan Yan Zentian tertawa, dalam mimpi. Iya, Yan Zentian bersenandung, kalau begitu aku akan mematahkan mimpimu. Selesai mengatakan, Yan Zentian terbang ke langit, berniat untuk memecahkan ruang itu, dan Ling Xing juga buru-buru mengikuti. Tetapi Lin Tian berkata kepada naga hantu Tuoba sambil tersenyum, perbaiki mereka dengan baik. Naga hantu Tuoba sangat membosankan, dan sekarang ada dua manusia untuk bermain dengannya. Dia secara alami sangat bahagia, jadi naga hantu Tuoba ini melompat ke hantu hitam besar. Melihat sesuatu seperti naga, Ling Xing terkejut, apa ini? Yan Zentian tidak lagi memperhatikan, tetapi langsung mengambil telapak tangan. Akibatnya, naga hantu Tuoba menghindar dan mencapai Yan Zentian dan meludahkan sekaligus menarik napas. Ki ini dengan cepat menjerat jiwanya yang abadi, membuat Yan Zentian tidak nyaman berjuang dengan segala cara. Cepat, cepat lepaskan aku. Siapa yang tahu bahwa naga hantu Tuoba menarik jiwa abadinya keluar dari tubuh, dan tubuh itu melayang di udara dan jatuh perlahan. Melihat adegan ini, Ling Xing terkejut dan bahkan tergagap, ada apa? Bagaimana? Apakah Anda takut? Lin Tian bertanya sambil tersenyum di kejauhan, tetapi wajah Ling Xing jelek. Adapun langit yang meradang, dia bahkan khawatir. Dia berteriak kepada Lin Tian, nak, biarkan aku pergi, atau aku akan membunuhmu. Oh, bunuh aku? Bagaimana kamu akan membunuhku? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Lin Tian tersenyum padanya, begitu, kamu tidak bisa menahannya. Kuil ketiadaan tidak akan membiarkanmu pergi. Yan Zentian harus keluar dari kuil ketiadaan, dan Lin Tian tertawa, saya pikir lebih baik membiarkan saya melihat ingatan Anda. Setelah itu, Lin Tianfei lewat dan langsung memasuki jiwa abadinya dengan segel roh. Pada awalnya, Lin Tianfei berjuang dengan segala macam hal, tetapi kemudian, dia bodoh dan menatap Lin Tian dengan aneh. Kamu hanya kaisar abadi, mengapa jiwa abadi begitu kuat? Jiwa abadi, siapa yang memberitahumu bahwa aku abadi? Lin Tian bertanya balik, dan tampilan yang terbakar dan mengejutkan itu jelek. Apakah kamu roh? Selamat atas jawaban Anda yang benar. Lin Tian menertawakannya, tetapi ini meradang. Tetapi Ling Xing ketakutan dan berkata, bisakah aku menyerah? Ling Xing tahu kengerian Lin Tian, yang di luar imajinasinya, jadi untuk bertahan hidup, dia harus secara sukarela menyerah dan menyelamatkan masalah untuk dirinya sendiri. Yan Zentian berkata dengan marah, kamu, saudara Yan, kamu telah dijatuhkan, jadi jangan berjuang. Ling Xing menyarankan bahwa Yan Zentian memang diturunkan, tetapi dia tidak mau. Bagi Lin Tian, kedua orang ini masih berguna, jadi Lin Tian meminta naga hantu untuk memasukkannya kembali ke tubuhnya. Ketika Yan Zentian kembali ke tubuhnya, dia masih menatap Lin Tian, dan Lin Tian memandang Ling Xing, apakah kamu benar-benar setuju untuk menyerah? Iya, baiklah, kemarilah. Lin Tian membiarkan Ling Xing lewat, dan setelah Ling Xing gugup, Lin Tian memasuki segel jiwa. Ling Xing terkejut ketika dia menghubungi jiwa kuat Lin Tian, tetapi akhirnya dia menjadi tenang dan berkata,
orang dewasa ini, jiwamu benar-benar kuat. Yan Zentian bukan cuma membencinya, tapi lebih menyanjungnya. Ling Xing langsung malu. Tetapi Lin Tian menatap mereka dan berkata, siapa yang mengirimmu ke sini, dan bagaimana kamu tahu bahwa aku ada di makam kosong? Yan Zentian tidak ingin mengatakannya, tetapi Ling Xing mengatakan kepadanya dengan jujur, kami memiliki operator Dewa Kuil. Dalang, ya, dia seorang pria tua, dia bisa memperkirakan arah orang lain, jadi semua orang memanggilnya operator dewa. Setelah berpikir, Lin Tian melihat ingatan kedua orang itu. Mereka hanya melihat satu gambar belakang, yang sama dengan gambar belakang di benak Nidahai, yaitu, mereka tidak bisa melihat bagian depan. Ketika Ling Xing melihat kebingungan Lin Tian, dia buru-buru menjelaskan, Tuanku, kami adalah operator dewa, bahkan para tetua harus sopan padanya. Oh, mengapa, saya tidak tahu, tapi dikatakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Istana. Oh, Tuan Istana, pernahkah kamu melihatnya? Lin Tian bertanya. Ling Xing menggelengkan kepalanya, dan bahkan berkata, pemimpin istana kami adalah pria paling misterius di kehampaan, dan kami hanya memberinya gelar. Oh, gelar apa? Kekosongan besar. Ling Xing menjelaskan bahwa Lin Tian tersenyum pahit setelah mendengar ini, Kaisar Nihilistik, itu terlihat sangat menjanjikan. Dikatakan bahwa dia ada ketika yang virtual tanpa batas muncul, jadi mereka mengatakan bahwa dia adalah yang pertama. Ling Xing menjelaskan dengan tergesa-gesa. Yan Zentian menambahkan, pemimpin istana kita, tapi itu mengerikan, dan operator dewa itu, bahkan lebih baik. Jadi, ketika Anda ingin bertarung dengan istana nihilistik kami, sebaiknya Anda berpikir jernih. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia menertawakan Yan Zentian dan berkata, mengapa? Bias terhadap saya.